Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YJMB dimanapun berada. Alhamdulillah pada Jumat kali ini kita sudah pada hari keempat ya bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah melalui 4 hari bersabar melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Teman-teman sekalian yang ada di manapun berada, ada beberapa pertanyaan ya, terutama ada dari beberapa mahasiswa kaum milenial gitu ya, bertanya, Bu, gimana sih Bu, kita ini kuliah ya, tapi Ramadan artinya kita nggak ngaji, nggak bisa hatam banyak Al-Quran, nggak bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Jangan khawatir teman-teman sekalian, banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan ya, selain kita membaca Al-Quran, kemudian kita melakukan ibadah sholat sunnah lainnya, kita bisa melakukan ibadah-ibadah mahbah lain. Bahkan belajar itu sendiri sudah ibadah gitu. Bahkan misal ya, tidak cukup Bu, kita ya oke, belajar itu ibadah, di kuliah, melaksanakan tugas, presentasi di kelas itu ibadah. Mau tahu apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu kita tentu ingat ya, ada Nabi SAW pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu nomor 7008 ya, yang berbunyi, Haddatsani Ahmad bin Ishkab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umarah bin Al-Qarqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa artinya? Ada 2 kalimat yang disenangi oleh Allah Ar-Rahman, 2 kalimat yang disenangi Allah, ringan di lisan. 2 kalimat itu sangat ringan di lisan, tapi berat nilainya. Taqilatan fil mizan. Apa? Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kalimat ini kalau dari sisi bahasa, kalimat ini bukan hanya sekedar 2 kata ya, tapi ungkapan, 2 ungkapan ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sebenarnya kalimat subhanallah bil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim ini sangat mendalam sekali maknanya. Apa itu? Di sana kita melakukan ekspresi memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan apa? Memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Kenapa sampai 2 kalimat itu Allah klaim ya, Allah sudah Nabi bilang bahwa itu sangat disenangi Allah karena pujian ya. Pertama, hal ini sangat relevan sekali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah dalam surah Al-A'raf ayat 80, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, asma'ul husna, maka berdoalah dengannya. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat relevan. Allah telah menyebutkan bahwa berdoalah dengan nama-namaku, maka aku akan mengabulkannya. Teman-teman sekalian, ini juga bisa kita analogikan. Kita misalnya meminta tolong atau meminta bantuan kepada orang, kita tidak boleh langsung meminta ya. Caranya ada strategi meminta, memohon gitu, sehingga apa yang kita inginkan itu terkabul. Sama dengan halnya kita memohon kepada dosen atau meminta bantuan, kita jangan langsung meminta, tapi berikanlah hal-hal terbaik dulu gitu lah. Apa yang bisa kalian berikan terbaik, bisa saja prestasi yang baik, tugas yang maksimal, dengan akhlak yang baik, berkomunikasi dengan baik dengan guru atau dosen. Teman-teman sekalian berbahagia,
tentu kita juga melihat bahwa banyak sekali narasi-narasi doa gitu ya, yang kita tentu tidak hanya langsung merujuk kita meminta, tapi memuji terlebih dahulu. Pertama adalah kita harus bertawasul. Ada media yang paling utama adalah tawassul bi asma'illah ta'ala, dengan menyebut nama-nama Allah yang agung. Nah, teman-teman sekalian, ada satu contoh, banyak sekali doa-doa yang tersebar di media sosial, bahkan sebagai keseharian kita. Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kan sebenarnya kita belum berdoa, tapi kita memanggil, memuji bahwa Allah adalah sumber keselamatan, sumber kedamaian. Antas salam wa minkas salam. Ada juga setelah witir misalkan, kita sering berzikir subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikat war ruh, itu memuji ya. Nah, kemudian baru astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika, itu baru kita ada pada meminta. Teman-teman sekalian, banyak sekali yang bisa kita lakukan di sela-sela belajar, kerjaan kantor dan lain sebagainya. Mungkin ayah dan ibu, kakak, orang tua kita bisa merekomendasikan zikir-zikir yang yang bisa berimbas pada kebaikan-kebaikan perilaku dimanapun kita berada, terutama dalam tugas sehari-hari sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen atau sebagai pegawai atau sebagai ibu rumah tangga bahkan. Jadi zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, karena lisan zikir, dua kalimat itu akan membawa kita pada optimalisasi rasa syukur kita kepada Allah dari subuh sampai subuh lagi. Bagaimana kita belajar dari berangkat di angkot, di Gojek, kan nggak mungkin baca Al-Quran di Gojek ya, mungkin kalau hafal ya, tapi kita bisa berpikir yang ringan sekali, dua itu saja, sehingga lisan kita bisa mengarahkan pada pergerakan aktivitas kita yang maksimal, yang baik, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan berkualitas. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.